objek kontrol dasar yang berikutnya di sini yang akan saya bahas adalah H scroll bar dan V scroll bar. Nah, kalau kita lihat di toolbox untuk H scroll bar ini. Nah, H scroll bar, H itu adalah horizontal scroll bar. Kemudian kalau V scroll bar yang ini adalah vertical scroll bar. Nah, dua objek ini adalah objek yang sama. Nah, bedanya kalau V scroll bar dia adalah berbentuk vertikal, kemudian kalau H scroll bar dia adalah horizontal. Nah, sama-sama berfungsi untuk men-scroll. Oke. Nah, jadi kalau saya jalankan, nah ini bisa saya geser. Begitu juga dengan ini. Ya, jadi pada dasarnya dua objek ini adalah sama. Hanya bedanya itu adalah orientasinya, satu vertikal dan satu horizontal. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan satu aja. Nah, tapi sebelum saya jelaskan bagaimana penggunaannya, saya akan infokan dulu untuk inisialnya. Nah, kalau untuk H scroll bar, biasanya inisial itu adalah HSC. Ya, diawali dengan HSC, HSC atau HSCR. Ya. Nah, misalnya HSCR nilai. Kalau yang vertikal itu VSCR. Ya, VSCR nilai. Nah, itu adalah inisial untuk mengetahui objek ini adalah horizontal scroll bar ataupun vertical scroll bar. Nah, saya ambil satu aja, yakni horizontal scroll bar. Oke, saya atur dulu. Kira-kira, nah seperti ini. Oke, saya atur sampai sini. Nah, kemudian saya tambahkan dulu satu label di bawah. Fungsinya nanti label ini adalah untuk menampilkan posisi dari scroll ini. Jadi kalau saya jalankan, saya geser. Nah, dia berada di posisi mana, nilainya berapa, nanti akan muncul ke label ini. Ya. Nah, tapi sebelumnya kita akan melihat dulu properties dari scroll bar ini. Nah, di dalam scroll bar, properties yang paling penting, ya, yang paling penting di sini ada 5 buah properties. Nah, yang pertama ini adalah minimum, maksimum. Nah, minimum dan maksimum. Kalau minimum adalah batasan paling kiri. Ini minimum. Kalau saya geser kemari, inilah maksimum. Sudah? Nah, kemudian yang ketiga, value. Nah, value ini adalah jika saya geser ke posisi manapun, misalnya di tengah ini. Nah, di tengah ini nilainya berapa? Nah, untuk mendapatkannya itu adalah mengambil properties value. Lanjut. Properties yang keempat dan kelima yang paling penting itu adalah small change dan large change. Nah, small change dan large change besarannya berpengaruh di sini. Kalau small change ini bisa saya geser, tapi pergeseran ini selain kita klik dan tarik, kita bisa memindahkan bar ini dengan cara klik panah ini. Nah, Anda lihat, dia bergerak. Berapa besar pergerakannya, berapa besar loncatannya, itulah diatur oleh small change. Nah, kemudian dari bar ini, kiri dan kanan ini kan ada area kosong. Dari panah sampai dengan batasan bar ini ada area kosong. Kemudian dari batasan bar ini sampai dengan panah ini ada area kosong. Jika saya klik area kosong ini, juga akan terjadi loncatan. Nah, perhatikan. Nah, dia loncat. Nah, besaran loncatannya itulah large change. Diatur oleh large change. Kalau panah adalah small change, kalau kosong ini adalah large change. Sudah? Oke.
Nah, sekarang kelima nilai tersebut akan saya atur dari coding. Nah, kita lihat di sini HSCR nilai dot minimum itu sama dengan 1. HSCR nilai dot maksimum itu adalah 100. Kemudian nilai dot small change itu misalnya adalah 2 dan large change itu adalah 10. Oke. Nah, kemudian selama saya geser bar ini akan langsung muncul nilainya berapa. Posisi dari bar itu berada di posisi dengan nilai berapa. Nah, maka kita gunakan event dari scroll bar yang namanya adalah scroll. Nah, event scroll. Oke. Nah, jadi selama terjadi pergeseran, bar itu bergerak, bar tersebut bergeser, maka akan langsung saya ambil nilainya. Nah, label 1 dot text sama dengan HSCR nilai dot value dot to string. Nah, jadi selama dia bergeser, selama dia bergerak, ya, maka akan langsung diambil. Jadi dia bergeser ke suatu posisi tertentu, maka posisi tersebut akan disimpan ke properties value. Dan value inilah nanti akan ditampilkan ke property text dari label 1. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini kondisi awalnya ya. Saya turun dulu sedikit. Oke. Paling kiri. Nah, ini paling kiri ya. Paling minimum 1. Cocok? Ya. Nah, kita lihat efek small change-nya. Saya klik panah kanan ya, 1 kali. Berapa loncatannya? Loncat 2. 1 menjadi 3, 5, 7, 9. Kalau saya klik area kosong ini, perhatikan loncatannya. 10, 29, 39, 49. Udah? Begitu juga dengan mundurnya. Saya klik area kosong, dia mundur 10. Nah, kalau saya klik panah ini, maka dia mundur sebesar 2. Nah, itu small change. Ya? Nah, sekarang perhatikan. Oke. Jika saya geser bar ini kandas ke kanan. Oke, kandas ke kanan. Harusnya nilainya adalah maksimum kan, 100. Akan tetapi kenyataannya adalah kok enggak 100? Nah, itu dia. Kenapa tidak 100? Nah, maksimal 100 dia bukan ukur sampai dengan batas ini. Ya, batas kanannya. Tetapi nilai 100 ini adalah dia ukur sampai dengan titik kiri atas dari bar ini. Nah, sisi kiri, bukan sisi kanan, tetapi sisi kiri. Ya. Nah, jadi kalau kita kandas sampai sini, maka ini belum mencapai 100. Patokannya masih di sini. Lebar dari bar ini adalah mengikuti lashing. Jadi lashingnya 10 kan? Maka lebar ini adalah 10. Nah, Anda perhatikan dulu ya. Jika saya ubah menjadi 20. Oke, perhatikan lebar dari barnya. Nah, semakin lebar kan? Nah, saya geser kandas ke kanan, maka ini sebenarnya lebarnya adalah 20. Jadi nilai 100 ini tertahan di lebar ini. Nah, supaya bisa mencapai batas kanannya, maka maksimumnya itu harus kita balikkan. Perubahan small change dan large change harus sebelum minimum dan maksimum. Nah, maksimumnya kita maunya 100, berarti tambah scrollbar dot large change dikurangi 1. Harus ditambah large change dikurang 1, baru bisa mencapai 100. Nah, perhatikan.
dia capai 100. Jadi harus ditambah large change. Kalau tidak kita tambah large change, ya, maka maksimumnya akan dikurangi large change ini. Ya. Nah, itu contoh penggunaan dari scroll bar. Nah, cara yang sama juga kalau misalnya Anda terapkan di dalam vertical scroll bar. Oke, jadi hasilnya sama ya. Jadi permainan settingan dari maksimum ini harus ditambah dengan large change. Jadi harus kita atur dulu di awal. Berapa small change-nya, berapa large change-nya. Baru kita tentukan berapa maksimumnya. Large change yang paling penting harus kita tentukan duluan sebelum kita menentukan maksimum. Ya. Nah, itu contohnya. Oke, sampai sini apabila ada yang kurang dimengerti, ya, silakan tanyakan ke forum yang telah tersedia terkait dengan horizontal scroll bar dan vertical scroll bar. Terima kasih.